Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati di sekelilingnya. Kami ingin memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sungguh Dia Nabi Muhammad benar-benar melihat Jibril dalam bentuknya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Seketika Nabi Muhammad melihat, ketika itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Tidaklah berpaling penglihatan Nabi Muhammad dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sungguh Dia benar-benar telah melihat sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang besar. Surat An-Najmi ayat 13 sampai 18 dan surat Bani Israel ayat 1. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, hidayah beserta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita telah dapat bersama-sama dalam mengadakan majelis taklim. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap kepada alam yang terang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sengaja kita membacakan dua surat ini karena kebetulan kita sedang berada di bulan Rajab. Bagaimana kita ketahui, di bulan Rajab ini 1402 tahun yang lalu terjadi suatu peristiwa pada diri Nabi Muhammad yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Surat Bani Israel atau surat Isra itu dalil tentang Isra, bahwa Nabi diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina. Disebut Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Surat An-Najmi ayat 13 sampai 18 itu dalil yang menunjukkan Mi'raj.
bahwa Nabi benar-benar sampai menembus 7 lapis langit. Dalam ayat itu dikatakan Sidratil Muntaha. Itu posisinya di atas langit yang ke-7. Di situ dikatakan laqad ra'ahu nazratan ukhra. Sungguh dia Nabi Muhammad itu benar-benar melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Berarti memang Nabi Muhammad naik. Jadi ada dua istilah, ada perjalanan secara horizontal dari Mekah ke Palestina, ada perjalanan secara vertikal dari Palestina sampai ke Sidratil Muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Apa itu mukjizat? Suatu kejadian luar biasa terjadi pada diri Rasul. Dia beda-beda itu. Kalau ada kejadian luar biasa terjadi pada manusia biasa, tapi dia soleh, beriman, beramal soleh, itu disebut dengan karamah atau kiramat. Nah, kan ada orang bisa jalan di atas air, bisa sedikit saja dia bisa menghilang, nah, itu keramat. Ada yang tidak mempan ditembak, nah, dia ada dua mungkin keramat, mungkin sihir. Nah, jadi dua macam itu. Kalau ada kejadian luar biasa terjadi kepada orang yang tidak taat, nah, itu sihir. Nah, jadi mukjizat itu terjadinya pada seorang Rasul, Nabi Allah. Kenapa Isra Mi'raj disebut kejadian luar biasa? Karena peristiwa ini bapak-bapak dan ibu-ibu tidak masuk akal. Dari Mekah, Palestina, terus Sidratil Muntaha, kembali lagi ke Mekah. Waktunya kurang lebih 4 jam. Ke Padang saja kita habis waktu 4 jam. Pulang pergi mungkin 8 jam. Nah, kecuali kalau anak muda ngebut barangkali ya. Baru jaraknya di bawah kurang dari 200 kilo. Jarak Sidratil Muntaha itu ada ulama yang memperkirakan 3.600.000.000 kilometer. Kalau pulang pergi berarti 7.200.000.000 kilometer. Waktunya cuma kurang lebih 4 jam. Dari mana kita mengatakan 4 jam itu? Menurut hadis Nabi, beliau diberangkatkan lewat tengah malam. Katakanlah jam 12. 1, 2, 3, 4. Beliau sudah sampai kembali di Mekah sebelum subuh masuk. Itu perkiraannya sekitar 4 jam kurang lebih. Diprediksi kecepatan Nabi kurang lebih 571.429 km per detik. Bukan per menit, Pak, per detik. Dalam 1 detik menempuh jarak 571.429 km. Tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal itu. Karena memang tidak makanan akal. Jangankan orang kafir, orang Islam pun banyak yang tidak percaya. Nah, tapi kalau kita analisa dari Al-Quran, Nabi Muhammad itu diperjalankan, bukan beliau yang ingin berjalan. Nah, itu masalahnya. Kalau diperjalankan berarti ada yang memperjalankan, yaitu Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang sulit. Kalau bisa kita konsultasi dengan roh ibu-ibu yang sudah meninggal, coba tanya berapa menit dia dari langit itu ke bumi. Itu hitungan menit. Karena menurut Ibnu Qayyim, roh orang meninggal itu bisa bolak-balik dia. Dari langit ke bumi, dia bisa bolak-balik ke rumahnya. Kalau menurut Al-Quran kan roh orang baik-baik
di Iliyin, tempat yang tinggi sekali. Roh orang jahat di Sijin, terpenjaralah dia. Jadi roh apabila lepas dari badan, dia bebas berlang-lang buana. Jadi Nabi Muhammad memakai kecepatan yang luar biasa. Untuk apa Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan oleh Allah? Inilah hikmah ini yang ingin kita bicarakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertama, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Sehubungan dengan saat itu Nabi Muhammad sedang ditimpa sedih. Apa yang membuat beliau sedih? Yaitu meninggalnya istri beliau, Khadijah. Di dalam sejarah dicatat, Khadijah ini benteng Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad itu dilantik menjadi rasul pada tahun 610 Masehi. Setelah beliau dilantik diangkat jadi rasul, tantangannya banyak. Ada yang ingin membunuh, ada yang ingin menteror segala macam, tapi terhalang oleh istrinya. Kok bisa istrinya bisa menghalangi? Karena beliau orang kaya. Jadi orang kaya ini dari dulu sampai sekarang kuat. Kuat dia. Walaupun pendidikannya tidak tinggi tapi kaya dia kuat. Contohnya itu Khadijah. Kenapa? Karena ribuan orang tergantung hidupnya kepada beliau. Dalam satu hari membawa barang dagangan Khadijah itu ada 200 orang. Tiap hari orang berangkat. Yang satu hari itu belum tentu pulang 1 bulan. Kadang-kadang 2 bulan. Nah, coba bayangkan itu. Tiap hari 200 orang. Jadi ribuan orang. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu suaminya. Dan Khadijah proaktif dengan perjuangan Nabi Muhammad. Beliau adalah wanita pertama beriman kepada Nabi Muhammad. Dan beliau selalu mensupport Nabi. Bahkan ketika Nabi Muhammad dapat wahyu yang pertama, Nabi ketakutan luar biasa. Badannya panas dingin. Setelah beliau bersemedi di Gua Hira selama 40 hari, pada hari yang ke-40-nya turun wahyu. Dibawa oleh Jibril. Nabi baru berkenalan dengan Jibril, ketakutan. Istrinya lah yang membujuk. Dia sampaikan kepada salah seorang pamannya, Warqah bin Naufal, yang sudah buta. Nah, dia mengatakan, kalau begitu suamimu itu adalah rasul. Yang datang kepadanya itu bukan sembarangan, itu adalah malaikat. Berarti dia mendapat wahyu. Jadi selalu beliau memperjuangkan, membela Nabi. Itu yang meninggal pada tahun ke-9 setelah beliau diangkat jadi rasul. Dalam waktu yang tidak lama meninggal pula paman beliau, benteng kedua. Memang beliau tidak masuk Islam. Abu Talib itu tidak masuk Islam. Tapi pembelaannya kepada Nabi Muhammad luar biasa besar. Sehingga tidak ada orang yang bisa untuk menganiaya Nabi. Kedua orang itu meninggal dunia. Nabi memang sedang terpukul, sedang bersedih. Di saat itulah pada tahun 621 Masehi Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghibur perasaan beliau, dibawa raun. Ini pelajaran juga nih ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau hati kita sedang galau, jangan bawa bermenung. Bawa raun. Kemana saja yang bisa membuat pikiran kita terhibur. Mungkin ke pohon 1000 barangkali. Bawa raun, lihat ombak. Jangan bawa bermenung. Kalau dibawa bermenung, iblis datang membisikkan hal-hal yang tidak baik. Tapi menurut iblis waktu itu itulah jalan terbaik, bunuh diri, minum baygon.
Banyak kejadian. Dahulu keluarga dari istri saya di Bonjol ya. Dia masuk kamar tapi tidak keluar-keluar. Kamar dikunci. Akhirnya didobrak, ya sudah jadi mayat. Ada botol racun di situ. Berarti minum racun. Nah, saya tidak pelajari apa kasusnya. Mungkin ada frustasi atau segala macamnya. Nah, tapi banyak sekali kejadian yang seperti itu. Kenapa? Karena dibawa bermenung. Dibawa menyendiri. Nah, setan datang. Jadi ini isyarat ya. Yang tibar yang dapat kita ambil. Nah, kenapa Allah mengajak Nabi Muhammad raun melupakan sedihnya Nabi Muhammad berlanglang buana ke angkasa luar. Perjalanan Nabi luar biasa. Tidak pernah kita melakukannya dan tidak bisa kita melakukannya. Hikmah kedua adalah sesuai dengan ayat ini, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebahagian kecil dari tanda-tanda kekuasaannya. Sehingga diceritakan dalam sejarah, di dalam hadis juga diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu melihat bermacam adegan, semacam video kalau istilah sekarang. Jadi sebelum kita menonton video, Nabi Muhammad sudah dulu nonton video. Ya, mungkin tukang buat film dulu teraspirasi dari cerita ini barangkali. Nah, ada film yang dilihat, gambar, bayangan. Nabi ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang Nabi lihat itu orang yang kerjanya memukul-mukul kepala. Kepala sendiri dipukul. Ada yang menggunting lidah. Ada yang suka makan daging yang busuk, daging yang baik ada. Nabi merasa heran, "Mahadza ya Jibril?" Ini contoh apa nih Jibril? Yang mukul-mukul kepala itu, kata Jibril, itu contoh perilaku umatmu nanti di akhirat. Sebelum diadili di padang mahsyar, dia sudah mengadili dirinya sendiri dengan memukul kepala. Karena dia berat kepalanya untuk sholat. Jadi orang tidak mau sholat nanti di akhirat. Cuman kita kan tidak bisa membuktikan. Kejadiannya nanti. Kalau kita cari buktinya tidak bisa. Bagaimana kita buktikan videonya? Nah, ini ceritanya nanti ini. Jadi informasi Islam itu dulu, sekarang, akan datang. Nah, itu hebatnya. Al-Quran begitu informasinya. Kalau manusia bisa membuat informasi yang akan datang itu namanya ramalan. Dan itu belum tentu benar. Kita ingat, dulu ada peramal namanya Mama Loren. Meramalkan tahun 2012 Padang tenggelam. Nah, tsunami. Karena lempengan yang ada di Mentawai itu patah katanya. Jadi kota Padang tenggelam. Kebetulan di tahun 2012 itu saya ke Padang, ada keluarga saya yang pesta perkawinan. Di tanggal yang dikatakan itu saya dari Kampung Jua naik sepeda, naik Honda ke Ulak Karang. Di Jalan Katik Sleman itu saya bisa lari 100 karena tidak ada orang. Memang tidak ada orang lagi. Sudah pergi orang Padang, pergi ke Bukit Tinggi karena takut Padang akan tenggelam. Tapi sebelum 2012, supaya beliau tidak malu, dia dipanggil oleh Allah dulu. Nah, itu ramalan. Kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan akan terjadi nanti apa yang dikatakan oleh Allah, itu pasti. Kemudian ada orang yang menggunting lidah. Nabi tanya, itu contoh umatmu nanti di akhirat yang suka menggunjing, yang suka membicarakan aib orang, sebelum diadili, dia sudah mengadili dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, anggota tubuh kita ini tidak bisa diajak damai nanti. Tangan berbuat semaunya.
Kalau sekarang bisa kita atur, bisa kita rekayasa, bisa kita kendalikan, tapi nanti tidak bisa. Dia akan berbuat apa adanya. Omongan tidak bisa lagi, karena di hari itu nanti mulut dikunci. Kan kita lihat dalam surat Yasin itu, pada hari itu nanti mulut dikunci. Yang ngomong tangan, yang ngomong kaki, ya, tangan bisa ngomong. Aneh. Tapi itu Al-Quran informasinya. Jadi orang yang suka menggunjing, ya, mengunting lidah sendiri. Orang yang suka berzina, memakan daging kotor di samping daging yang bagus ada. Jadi yang aneh-aneh, tanya Nabi. Mahadza Jibril, ini contoh umatmu nanti yang suka berzina. Diibaratkan memakan daging yang kotor, sementara daging yang sehat ada. Yang baiknya Nabi melihat ada kelompok petani menanam satu kali, panen berulang kali. Tidak putus-putusnya. Dia panen di pangkal sampai ke ujung di pangkal, masak lagi, panen lagi. Mahadza ya Jibril. Ini contoh umatmu yang rajin bersedekah, rajin beribadah. Tamanya sedekah. Dia akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Sesuai dengan hadis Nabi kan, Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Apabila anak cucu Adam meninggal, putus amalnya kecuali 3. Berarti 3 tidak putus. Sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya tetap mengalir. Ini mungkin siapa yang ikut menyumbang di musala ini, mungkin nanti walaupun dia sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Ini sudah bagus, dulu saya kesini seperti ini. Sudah pakai AC. Mungkin sudah 2 atau 3 tahun yang lalu ya, lebih. Sudah lebih 3 tahun saya ada ke sini. Nah, baru tahun ini 2023 1444 Hijriah kembali. Memang sudah luar biasa. Ini sedekah jariyah yang pahalanya tetap mengalir. Satu besi paku kita sumbangkan akan bernilai di mata Allah. Jadi jangan kecil, tidak ada yang kecil, semuanya dinilai. Apalagi kalau kita banyak sumbangannya, semakin banyak, semakin tinggi nilainya. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala istilahnya masuk ke rekening amal kita. Nah, makanya nanti di akhirat itu ada orang tercengang-cengang. Ini kok banyak sekali pahala, dari mana ini? Nah, dia tercengang pahalanya banyak. Sebaliknya ada pula yang tercengang kok dosanya banyak. Nah, pahalanya menghilang. Nah, itulah nanti yang akan kejadian. Yang ketiga, hikmahnya Allah ingin memperkenalkan Nabi Muhammad dengan beberapa rasul yang terdahulu. Di antaranya di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Nabi tidak kenal, Nabi Muhammad tidak kenal. Diistilahkan di dalam hadis itu rajulun tawilun, laki-laki jangkung. Jadi Nabi Adam itu tinggi. Kata Nabi, tinggi Nabi Adam 60 hasta. Saya coba menghitung-hitungnya, hasta kita ya ada yang 50 cm, ada yang 45. Saya ambil yang 45, ada sekitar 27 meter tinggi Nabi Adam. Nah, kalau ada sekarang kan untuk panen sawit bagus itu, tidak pakai egrek gitu. Tidak perlu egrek. Beliau banjir job tuh, main kapak aja. Tagak satu posisi saja sudah berapa batang tuh? Ya 27 meter, 27 meter kan sawit mungkin sudah ditumbang itu tinggi itu ya. Kalau tidak ketemu langsung, kenapa Nabi bisa membuat prediksi seperti itu? Ada juga orang yang bantah,
Itu tidak mungkin. Karena hari berbangkit kan belum. Iya kalau di dunia. Tapi alamnya kan lain. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mewujudkan Adam dalam bentuknya asli. Sama dengan malaikat Jibril yang dikatakan dalam surat An-Najmi. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk asli. Di dunia tidak asli. Kenapa? Kalau Jibril mewujudkan bentuk aslinya di dunia, tidak muat di bumi. Tidak muat di bumi. Bumi terlalu kecil untuk ukuran Jibril. Kenapa? Satu sayapnya saja sudah menutup bumi. Jibril itu minimal memakai 2 sayap kiri kanan. Terkadang memakai 4 sayap, 2 kiri 2 kanan. Satu sayap saja sudah menutup bumi. Makanya di Sidratil Muntaha baru bisa. Itu alamnya luar biasa. Besar sekali. Ada yang membuat perbandingan-perbandingan. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua. Diibaratkan sebuah pasir yang ada di padang pasir. Kira-kira bagaimana itu perbandingannya? Langit pertama dengan langit kedua. Langit kedua dengan langit ketiga seperti itu juga. Di atas yang ketujuh itu dikumpulkan 7 langit. Hanya ibarat sebuah pasir di padang pasir dibandingkan di aras yang di atas sekali itu. Besarnya aras. Jadi di alam yang besar itu barulah Nabi Muhammad bisa melihat wujud aslinya Jibril. Di dunia beliau menyamar. Kadang-kadang seperti manusia biasa. Kan ada hadis itu ketika Jibril datang menanyakan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang kapan kiamat. Itu bentuk laki-laki. Rambutnya panjang, rambutnya hitam, pekat, kulitnya putih, ya, ganteng. Langsung duduk dekat Nabi, meletakkan pahanya di atas paha Nabi. Sahabat heran. Kok kita tidak pernah kenal ada orang yang sangat dekat dengan Nabi tapi kita tidak kenal. Dia langsung tanya, mahwa iman, mahwa ihsan, mahwa Islam. Dijawab oleh Nabi. Yang keempat tidak dijawab. Kapan kiamat? Nah, jawab Nabi, yang menanya lebih tahu dari yang ditanya. Ditanya tentang iman, jawab Nabi dengan rukun iman yang 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Ditanya tentang Islam, mahwa Islam, dijawab dengan 5 rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, haji, zakat. Tentang ihsan dijawab dengan sebuah hadis. Yang ihsan ialah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang ihsan itu ialah kamu menghambakan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan kalau kamu tidak melihatnya, yakini Allah selalu melihat kepadamu. Itu yang ihsan itu. Yang keempat ditanya, kapan kiamat? Nah, baru jawabannya, yang menanya lebih tahu dari yang ditanya. Dia pergi. Tahukah kalian siapa yang datang tadi? Tidak tahu. Itu Jibril. Jadi Jibril menyamar seperti manusia. Karena itu tadi tidak bisa dia, bentuk aslinya tidak bisa. Di bumi tidak bisa, tidak muat di bumi. Nah, jadi menurut pandangan makhluk langit itu bumi kita ini terlalu kecil, tapi menurut kita malah besar. Jangankan bumi, Pasaman ini besar bagi kita ini. Saya dari tahun 86 masuk Pasaman ini belum saya tempuh nih Pasaman ini semuanya ini. Masih banyak yang belum saya tempuh itu. Arah ke barat, arah pinggir seperti Majangin belum pernah pergi. Meligi udah. Masih luas perasaan kita. Tapi oleh malaikat maut saja memandang bumi ibarat kita memandang piring nasi kita. Bumi itu dipandangnya oleh malaikat maut seperti piring nasi kecil.
Saya dulu ketika mengajar anak-anak tentang akidah, akhlak, ditanya oleh anak-anak, Pak, bagaimana malaikat maut itu Pak mencabut nyawa di waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda? Repot dia terbang ke sini, terbang ke situ. Tidak repot, karena bagi malaikat maut dunia ini kecil. Mudah baginya. Tidak repot dia terbang ke sana kemari. Memang bagi anak-anak kan belum dia pelajari memang terasa sulit. Di Jakarta mati di jam yang sama, di Pasaman mati jam yang sama. Repot tuh malaikat maut. Dari Pasaman ke Jakarta ribuan kilometer juga. Bagaimana terbang? Tidak ada repot. Kembali kita kepada yang ketiga tadi, bertemu dengan Adam. Untuk apa Nabi Muhammad dipertemukan dengan Adam? Berkonsultasi seperlunya. Kita sampai Isa ya Pak. Berkonsultasi seperlunya. Ternyata Adam mempunyai ilmu. Di dalam Al-Quran diceritakan, awalnya dulu malaikat meremehkan. Ketika Allah menawarkan, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan seorang khalifah di bumi. Lalu malaikat bantah. Untuk apa juga ya Allah? Kami ini sudah selalu memujimu, selalu bertasbih untukmu. Untuk apa lagi kamu ciptakan makhluk yang kerjanya berbunuhan, bertumpahan darah, segala macam. Memang makhluk sebelum Adam itu kerjanya berbunuhan. Tapi belum khalifah. Jadi manusia perubah itu bapak-bapak, ibu-ibu itu dulu daripada Adam itu. Kan ada yang tengkoraknya ditemukan di tepi Bengawan Solo yang diperkirakan dia sudah ada 100.000 tahun yang lalu. Adam diperkirakan 25.000 tahun yang lalu. Berarti dia lebih tua dari Adam 75.000 tahun. Mungkin itu pula si Darwin berteori Adam itu dari monyet, dari kera katanya. Karena ada kemiripan. Itu tidak benar, dibantah oleh Al-Quran. Lagi pula kera dulu dengan kera sekarang sama saja perangainya. Kan tidak ada kera yang membuat rumah. Sampai sekarang tidak ada perbedaan. Kera 100 tahun yang lalu dengan sekarang tidak ada. Manusia 100 tahun yang lalu dengan sekarang jauh bedanya. Jauh bedanya. Saya waktu kecil dulu tidak pernah membayangkan akan ada TV. Yang ada cuma radio. Nah, itu radio. Dengar itu. Saya hobi main badminton dulu. Dengar main badminton adat. Pasti ingat saya namanya Parakas Padukon, pemain India. Wah, badangan. Itu baru radio. Nah, kemudian ada TV. Nah, sekarang macam-macam teknologi. Itu manusia. Kera tidak pernah ada. Sering kita ketemu kera ya seperti itu juga. Perangainya, keahliannya. Karena tidak khalifah. Tapi memang kera lebih senior dari kita. Nah, senior kita dia itu. Nah, tapi dia tidak khalifah. Khalifah itu bisa memanage, bisa memimpin. Jadi malaikat mulanya membantah. Kata Allah, ana a'lamu, saya lebih tahu. Buat diambil dari tanah, dicetak Adam. Setelah Adam hidup, diadakan semacam diskusi, seminar. Kumpulkan tokoh-tokoh malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Kumpul. Datangkan benda-benda. Jibril, tolong sebutkan ini apa namanya. Apa jawabannya? La ilma lana illa ma 'allamtana. Ada ceritanya dalam surat Al-Baqarah itu. Kami tidak tahu kecuali yang kau ajarkan ya Allah. Mikail, sama jawabannya. La ilma lana. Tidak ada yang tahu. Adam, dijelaskan oleh Adam setuntas-tuntasnya. Allah kembalikan. Bukankah dulu saya katakan saya lebih tahu dari kalian? Kalian dulu membantah. Nyatanya Adam lebih hebat dari kalian. Oleh karena itu sujud kalian kepada Adam. Ini alasan Allah ini.
Sujud dalam arti memberi hormat, bukan sujud seperti kita sujud ke sholat. Nah, sujud itu dalam arti memberi hormat. Yang tidak mau Azazil, yang kemudian berubah menjadi iblis. Aba wa takbara gitu. Dia enggan dan sombong. Ketika ditanya oleh Allah di ayat lain dikatakan, kenapa engkau tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Kata Allah, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Wah, hebat dia iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, Adam dari tanah. Oh, tidak ada, saya akan tunduk kepada tanah. Jadi jelek menurut pandangannya. Akhirnya dia dipecat. Jadi Adam atau manusia kalau mampu mempertahankan kemanusiaannya dengan baik dan benar, lebih mulia dari malaikat. Lebih mulia dari malaikat. Buktinya, itu contohnya Adam satu, malaikat sujud, artinya hormat. Contoh kedua, Nabi Ibrahim posisinya di langit yang ketujuh, di situ ada nama tempat ibadah Baitul Ma'mur. Ibrahim imamnya di situ. Imam malaikat. Yang ketiga Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sakit mau meninggal dunia, Allah perintahkan malaikat maut, tolong pergi temui Muhammad, cabut nyawanya, tapi minta izin dulu. Datang malaikat maut, Muhammad sedang sakit. Nanya, engkau datang ini mau mencabut nyawa saya atau mau melihat saya sedang sakit? Ziarah kan? Kedua-duanya. Kalau engkau izinkan. Melihat engkau yang sedang sakit, ya juga. Mencabut nyawamu, ya juga. Kalau engkau izinkan. Kan luar biasa itu. Kalau kita enggak, Pak. Kita di mana saja kalau dia mau. Kalau perlu di kamar mandi pun dicabut nyawanya. Teman saya dulu sedang main badminton jalur 32. Sedang main badminton, jatuh, cabut nyawa langsung. Dibawa juga ke RC untuk konfirmasi aja lagi. Sebetulnya di lapangan itu kata kawannya yang kata sudah tidak ada. Nah, itu mereka mau tidak ada. Tunggu-tunggunya tidak ada. Oh, nantilah sampai di rumah sudah istirahat, nanti tidak ada cerita. Tapi tentu kelas kita beda-beda. Kalau manusia tidak bisa mempertahankan kemanusiaannya dengan baik dan benar, justru lebih rendah pula dari hewan. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu kata Allah seperti ternak, bahkan lebih rendah dari ternak. Mana orangnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tidak bisa memahami ayat-ayat Allah dengan baik dan benar. Punya mata tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis, yang tersurat maupun yang tersirat. Ayat Allah ada yang tersirat di alam. Tilkal amsalu nadribuha linnas. Contoh-contoh yang kami ciptakan itu untuk manusia. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka bisa berpikir. Alam itu ayat. Makanya ada hadis Minang mengatakan alam takambang jadi guru, cancang tarebai jadi uki. Itu hadis Minang, Pak, enggak hadis Nabi itu. Dia alam jadi guru. Kan kita ingat cerita anak Nabi Adam dulu yang membunuh si Habil, membunuh si Kabil, membunuh si Habil. Tidak pandai cara menguburkan, bawa terus. Sudah capek-capek berjalan, duduk. Diperlihatkan oleh Allah burung gagak berantem. Mati satu, turun dia ke bawah. Dia patuk tanah dengan paruhnya. Oh, si Kabil, oh begini caranya. Berarti dia belajar kepada alam. Itu alam pelajari kita. Nah, jadi itu yang tersirat, yang tersurat, nah itu ayat Allah Al-Quran. Punya telinga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, inilah orangnya. Ulaika kal an'am. Jadi hati-hati kita sebagai manusia bisa melebihi malaikat, bisa di bawah hewan. Kalaupun kita tidak melebihi malaikat, tapi jangan sampai posisi di bawah hewan. Nah, itulah paling tidak. Untuk melebihi malaikat agak sulit untuk kelas-kelas kita itu. Itu kelas-kelas rasul barangkali. Jadi konsultasi Nabi Muhammad dengan beliau, dengan Adam sebagai bapak pertama,
Nabi nanya itu, Mahadza Jibril, ini manusia jangkung nih. Ah, ini bapakmu. Bapak moyangmu. Nah. Tapi ada juga ceritanya Nabi Muhammad itu di batinnya dahulu, di zahirnya kemudian. Cuma saya tidak berani buka kaji-kaji seperti itu. Berat kajinya itu. Tidak makanan kita semua itu. Tapi yang jelas Nabi Muhammad adalah cucu Adam yang mulia. Jadi dikatakan selamat datang cucu yang mulia, cucu yang Rasul yang soleh, segala macam. Kemudian naik lagi ketemu dengan Isa alaihissalam. Isa menurut Al-Quran keahlian beliau bidang kesehatan. Seandainya beliau turun sekarang ini bagi orang yang sakit-sakit mata tidak usah operasi itu. Dia begini saja tuh, matanya selesai itu. Bisa menyembuhkan mata yang sakit, bahkan yang buta permanen pun bisa dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Bahkan menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Beliau bisa menyembuhkan penyakit syafa. Jadi beliau ahli kedokteran. Nabi Muhammad berdialog dengan beliau seperlunya. Ketemu dengan Nabi Yusuf, beliau ahli pertanian. Nah, ceritanya dalam Al-Quran begitu. Semenjak beliau menjadi pemimpin Mesir, Mesir menjadi lumbung pangan. Nah, kaya dengan makanan. Terakhir, kita terus saja terakhir, karena waktu kita sudah mendekat ini. Nah, Nabi Ibrahim yang ketujuh, Nabi Ibrahim itu keahlian beliau adalah ahli bangunan. Bangunan beliau yang masih terbukti sekarang Ka'bah. Nah, itu bangunan beliau tuh. Tapi Nabi Ibrahim itu cuma menaikkan atau melanjutkan. Pondasinya sudah ada dari dulu. Ada riwayat mengatakan pondasi Ka'bah itu sudah dibangun oleh malaikat sebelum Adam diciptakan. Tapi memang Allah sudah punya sudah punya program itu. Sebelum manusia sudah diprogram itu. Nah, ini untuk Ka'bah nanti. Tapi ada juga yang menceritakan sudah dibangun seutuhnya di zaman Nabi Adam, tapi runtuh kembali di zaman topan Nabi Nuh katanya. Nah, tapi ada yang mengatakan sebelum Adam sudah dibangun pondasinya. Makanya dalam Al-Quran Ibrahim itu melanjutkan, menaikkan, meninggikan. Itu kerja Ibrahim. Nah, beliaulah bekerja dua orang dengan putranya Ismail alaihissalam. Nah, buktinya sekarang masih ada makam tempat beliau berdiri. Bukan makam, bukan kuburan ya. Tempat beliau berdiri membangun itu. Nah, disebut dengan makam Ibrahim. Beliau ahli bangunan. Itu diantara diperkenalkan dengan rasul-rasul yang telah terdahulu. Yang keempat hikmahnya adalah Allah ingin menguji iman umat Nabi Muhammad dengan peristiwa itu. Diuji keimanan. Memang setelah Nabi pulang dari perjalanan itu, di paginya beliau ceritakan, dikumpulkan orang banyak oleh Abu Lahab CS. Mendengar cerita Nabi ini, umat Islam terbagi. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang langsung tidak percaya. Langsung menuduh memang Nabi Muhammad ini sudah gila ini. Semenjak istrinya meninggal, dia sudah stres nih. Jadi Nabi Muhammad dianggap orang stres, dihubungkan dengan dua benteng yang meninggal tadi. Ceritanya ngawur. Nah, ceritanya ngawur. Menurut mereka. Tapi ada seorang sahabat yang tidak datang ke tempat itu, namanya Abu Bakar. Yang ragu tadi nanya, Abu Bakar, kamu tidak hadir itu di Ka'bah itu ada cerita Nabi Muhammad itu sampai ke langit ke-7 pulang lagi. Malam tadi dia pergi, sebelum subuh dia sudah datang. Kamu percaya? Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang bercerita, jauh daripada itu saya percaya. Makanya nama beliau ditambah dengan Siddiq.
Abu Bakar Siddiq. Abu Bapak Bakar pagi, Siddiq membenarkan. Jadi bapak pagi-pagi sudah membenarkan. Jadi Abu Bakar imannya kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Dia percaya kalau Nabi Muhammad yang bercerita, saya percaya. Tidak dia mikir panjang itu. Ya Abu Bakar Siddiq. Namanya kalau tidak salah Muhammad bin Kuhafah itu. Tapi yang populer Abu Bakar. Abu itu bapak, Bakar pagi, Siddiq membenarkan. Benarkan cerita itu. Yang terakhir menjemput perintah sholat. Itu inti Isra Mi'raj itu. Kalau Maulid Nabi intinya akhlak. Kalau Isra Mi'raj intinya sholat. Oleh sebagian umat Islam tidak boleh diperingati bid'ah katanya. Ya biarkan sajalah. Karena tidak dibuat Nabi gitu. Kita tidak peringati, kita taklim, tapi berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sebetulnya maulid yang kita adakan itu taklim. Cuma mengambil momen maulid Nabi aja, bulannya. Dan tidak harus di tanggal itu. Boleh diadakan di awal, boleh di akhir. Jadi orang kadang-kadang rumusnya kalau tidak dibuat Nabi, ya tidak boleh dikerjakan. Saya sering sampaikan, ajaran Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, ya, 114 surat, tidak mungkin bisa dicontohkan oleh Nabi dalam waktu 22 tahun. Masih banyak yang belum dicontohkan Nabi. Masih banyak yang belum terungkap. Itulah tugas kita untuk menggalinya. Selama tidak bertentangan, ya boleh-boleh saja. Waktunya sudah masuk. Jadi itulah sholat intinya Bapak dan Ibu-ibu. Di sini kita dapat gambaran sholat ibadah istimewa. Tidak turun, beda dengan haji, beda dengan puasa, beda dengan zakat. Ayatnya turun, tapi sholat dijemput. Jadi yang dijemput memang istimewa daripada yang datang sendiri itu. Demikian saja, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.